Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi mengenai konsep dasar motivasi dan pemetaan teori-teori motivasi. Materi ini saya berikan sebagai pedoman buat teman-teman semua ketika membahas teori-teori motivasi. Jadi yang pertama akan saya jelaskan adalah apa itu motivasi ya, konsep dasar terkait dengan motivasi dan pemetaan teori-teori motivasi. Tentu ada banyak sekali teori motivasi dan pada bagian ini, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai pemetaan teori-teori motivasi tersebut. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar ketika nanti Anda presentasi, masing-masing kelompok mempresentasikan masing-masing teori, Anda semua memahami ya posisi masing-masing teori motivasi tersebut. Ya, nanti saya jelaskan kemudian. Baik, terkait dengan konsep dasar motivasi, motivasi berasal dari kata motif ya. Motif itu dorongan atau alasan atau reason behind the action atau alasan dibalik munculnya suatu perilaku atau tingkah laku. Jadi di sini motivasi saya definisikan sebagai dorongan atau alasan seseorang untuk berperilaku tertentu. Itu konsep motivasi secara umum. Dalam pembahasan MSDM yang kita bahas itu terkait dengan motivasi kerja, gitu ya. Jadi dalam MSDM motivasi kerja didefinisikan sebagai dorongan atau alasan seseorang individu mengerahkan usaha dan kemampuannya untuk bekerja. Nah, yang kita bahas selama setengah semester ke depan terkait dengan motivasi itu terkait dengan motivasi kerja secara spesifik. Jadi secara umum nanti kita akan mempelajari apa sesungguhnya yang menjadi dorongan atau alasan seorang individu atau tenaga kerja mengerahkan usaha dan kemampuannya, tentu dalam konteks dia bekerja pada organisasinya. Nah, teman-teman semua, saya ingin menjelaskan bahwa kalau kita membahas teori-teori atau konsep-konsep di MSDM, teori atau konsep di MSDM kita harus membahasnya dalam 3 tingkatan level analisis. Nah, jadi kita harus membahas teori-teori di MSDM secara umum ya, berdasarkan level analisisnya, berdasarkan tingkat analisisnya. Sebagai contoh, ketika kita membahas misalkan konsep motivasi, maka konsep motivasi itu level analisisnya individu. Apa maksudnya? Bahwa konsep motivasi itu ada pada masing-masing diri individu. Ya. Jadi tidak ada yang namanya motivasi kelompok atau motivasi organisasi. Yang ada adalah motivasi pada masing-masing diri individu. Sehingga bisa kita katakan bahwa konsep motivasi itu berada pada tataran level analisis individu. Artinya bahwa konsep tersebut ada pada diri masing-masing individu. Nah, itu level analisis yang pertama, yaitu level analisis individu. Konsep lain misalkan di MSDM, karena ini kelas konsentrasi MSDM, perlu saya sampaikan. Misalkan kita mendiskusikan, kita mempelajari konsep loyalitas. Loyalitas itu berada pada level analisis individu. Kenapa? Karena loyalitas itu adalah properti milik
dari masing-masing diri individu. Konsep lain misalkan yang berada pada tataran level analisis individu, misalkan komitmen. Ya, komitmen itu adalah keinginan seseorang untuk tetap berada di organisasinya, itu komitmen. Keinginan seseorang. Maka komitmen itu berada pada level analisis individu. Konsep lain misalkan kepuasan kerja itu berada pada level analisis individu. Nah, mulai dari sekarang Anda semua harus ketika mempelajari suatu konsep, Anda minimal harus dapat memilah apakah ini berada pada level analisis individu, level analisis kelompok, atau level analisis organisasi. Tadi yang saya sampaikan baru pada level analisis individu. Yang pertama itu ya. Yang kedua adalah level analisis kelompok. Nah, konsep-konsep di MSDM banyak juga yang berada pada level analisis kelompok. Sebagai contoh, kalau kita ingin mempelajari dinamika kelompok, interaksi kelompok, maka dinamika kelompok, interaksi kelompok itu berada pada level analisis kelompok atau grup. Ya. Jadi yang dianalisisnya, kalau tadi yang pertama adalah individu, kalau level analisis kelompok adalah kelompok. Jadi minimal yang dianalisis pada level analisis kelompok adalah kelompok atau grup sebagai suatu kesatuan. Sebagai contoh misalkan saya ingin meneliti mengenai bagaimana interaksi antar mahasiswa di kelas A. Interaksi antar mahasiswa di kelas A. Berarti saya mempelajari interaksi antar individu dalam suatu kelompok. Kelompoknya kelas A. Jadi saya mengamati kelompoknya. Jadi kalau kita bicara mengenai, kalau di MSDM ada yang dinamakan dengan group cohesion, ya, keeratan kelompok. Kalau kita bicara konsep keeratan dalam kelompok, kekompakan dalam kelompok, maka konsep group cohesion tersebut berada pada level atau tingkatan analisis kelompok. Itu level analisis yang kedua. Yang ketiga ada yang dinamakan dengan level analisis organisasi. Nah, level analisis organisasi adalah konsep-konsep ya yang mempelajari properti organisasi. Ya. Contoh, kita belajar mengenai struktur organisasi. Struktur organisasi. Tidak ada yang namanya struktur individu. Tidak ada yang namanya struktur kelompok. Yang ada adalah struktur organisasi. Nah, jadi kalau di MSDM Anda belajar mengenai struktur organisasi, maka level analisisnya organisasi. Anda mempelajari, menganalisis struktur dalam organisasi secara keseluruhan. Konsep lain misalkan dalam level analisis organisasi, kita mengenal ada yang namanya budaya organisasi. Kalau kita belajar mempelajari konsep budaya, nggak ada itu yang namanya budaya individu. Budaya kelompok mungkin ada, itu biasa disebut dengan subculture. Tapi umumnya kita belajar budaya dalam konteks yang lebih luas, yaitu ya, kalau dalam MSDM yaitu budaya organisasi. Kita belajar mengenai yang namanya strategi. Strategi itu merupakan properti organisasi. Tidak ada yang namanya strategi individu. Tidak ada yang namanya strategi kelompok. Yang kita pelajari di MSDM adalah strategi dalam konteks organisasi. Jadi so far sepanjang sampai saat ini saya menjelaskan ada 3
level analisis dalam MSDM. Yang pertama, level analisis individu, biasa juga disebut dengan level analisis mikro. Yang kedua adalah level analisis kelompok atau grup, biasa disebut dengan level analisis meso. Dan yang terakhir ada yang dinamakan dengan level analisis organisasi, biasa disebut dengan level analisis makro dalam MSDM. Nah, balik lagi ya. Semester ini, mata kuliah ini Anda mempelajari mengenai motivasi, konsep motivasi. Nah, motivasi tadi saya jelaskan itu berada pada tataran atau level analisis individu. Artinya membahas motivasi atau dorongan pada masing-masing individu. Jadi kita menganalisisnya individu per individu gitu, kalau dalam level analisis individu. Bisa dipahami ya. Jadi itu konsep dasar dan posisi konsep motivasi ya berdasarkan level analisis dalam pembahasan di manajemen sumber daya manusia. Baik, saya lanjutkan. Nah, di sini saya coba petakan mengenai teori-teori motivasi. Dari teori motivasi yang pertama kali muncul ya, yang itu menjadi dasar pengembangan teori-teori motivasi selanjutnya sampai dengan teori motivasi yang kita kenal akhir-akhir ini. Nah, teman-teman semua, kalau tadi konsep dasar motivasi itu adalah dorongan, ya, maka saya mencoba mengklasifikasikan sumber dorongan, mengklasifikasikan alasan seseorang individu untuk berperilaku tertentu. Kalau Anda baca buku atau browsing di internet, ya Anda nggak akan dapat pemetaan ini. Karena ini saya yang petakan sendiri. Ya. Jadi kalau dokter boleh memetakan, Anda belum boleh. Belajar dulu. Ya, jadi saya mencoba memetakan berbagai macam teori motivasi. Itu saya bagi ke dalam 4 bagian atau saya bagi ke dalam 4 sumber alasan seseorang untuk berperilaku tertentu. Ya, karena tadi definisi dari motivasi kata dasarnya adalah motif atau dorongan. Sederhananya gini, apa sih yang mendorong seseorang untuk bekerja? Ya. Saya petakan alasannya ada 4. Yang pertama, teori-teori motivasi saya kelompokkan ke dalam apa yang dinamakan dengan needs reason, ya, alasan kebutuhan. Bahasa Sundana bakatku butuh. Nah, jadi seseorang berperilaku kerja tertentu, seseorang bertingkah laku tertentu, ya. Alasan yang pertama karena dia butuh. Tadi bakatku butuh. Nah, ini dikelompokkan dalam needs teori. Needs jamak. Jadi ada beberapa needs teori. Ya. Ada beberapa teori-teori kebutuhan. Sekali lagi, alasan atau dorongan seseorang berperilaku tertentu saya klasifikasikan pertama karena motif need. Orang berperilaku tertentu karena dia butuh. Nah,
Teori-teori yang masuk ke dalam kategori needs theory, yang pertama yang dibahas besok ya, hari Jumat tanggal 16, itu adalah teori hierarki kebutuhan dari Maslow. Teori hierarki kebutuhan dari Maslow. Ya, nanti kita bahas apa maksud hierarki itu. Itu yang pertama. Dan teori hierarki kebutuhan Maslow ini menjadi teori motivasi pertama yang menjadi dasar bagi pengembangan teori-teori motivasi selanjutnya. Yang kedua, ada yang dinamakan dengan ERG teori. Itu teorinya dari Alderfer. ERG teori. ERG itu singkatan dari existences, relatedness, R-nya, dan G-nya growth. Yang ketiga, ada yang dinamakan dengan teori kebutuhan dari McClelland. Ada teori ada 3 kebutuhan menurut McClelland. Need of achievement, need of power, need of affiliation. Nah, nanti itu dibahas itu. Ya. Siapa kelompok yang bertugas nanti membahas, ada ya. Nah, jadi setidaknya ada tiga teori dalam klasifikasi needs teori. Sekali lagi supaya nggak bingung, ya, yang saya klasifikasikan dalam needs teori, ya, itu sumbernya adalah kebutuhan. Sumber dorongan seseorang berperilaku tertentu yang pertama adalah needs, kebutuhan. Yang kedua, orang berperilaku tertentu itu karena dia punya persepsi. Orang termotivasi untuk bekerja itu karena persepsinya. Pertanyaannya, persepsi terhadap apa? Nah, itu dijelaskan oleh two factor teori dari Herzberg. Persepsi terhadap pekerjaan seseorang itu memunculkan perasaan puas tidak puas. Itu secara mendetail dibahas pada teorinya Herzberg. Jadi misalkan, bagaimana persepsi Anda kuliah di UIN? Oh, menyenangkan, Pak. Senang, tidak senang, suka, tidak suka, puas, tidak puas. Itu adalah persepsi seseorang yang kemudian akan menentukan motivasinya. Kalau Anda tidak senang kuliah di UIN, maka Anda tidak akan termotivasi untuk belajar dengan baik. Kalau saya tidak menyenangi pekerjaan saya, maka saya tidak akan termotivasi untuk bekerja dengan baik. Jadi sumber dorongan yang kedua adalah persepsi. Dijelaskan oleh teori yang pertama, two factor teori dari Herzberg. Jadi two factor teori dari Herzberg, teori dua faktor dari Herzberg itu menjelaskan persepsi individu. Ingat, individu level analisisnya ya. Persepsi individu terhadap pekerjaannya yang kemudian memunculkan perasaan puas tidak puas, senang tidak senang, suka tidak suka. Teori yang kedua pada klasifikasi atau sumber dorongan persepsi adalah equity teori. Cerita singkatnya kira-kira begini. Orang itu akan termotivasi jika dia memiliki persepsi equity. Apa itu? Persepsi bahwa dirinya merasa diperlakukan adil. Kalau Anda punya persepsi ketika bekerja bahwa orang yang bekerja baik itu akan mendapatkan hasil yang baik, nah, maka Anda akan termotivasi. Misalkan Anda kuliah nih ya, ada satu mata kuliah. Pak, saya mau belajar baik-baik juga, belajar maksimal juga. Kadang nilainya
yang nggak pernah kuliah nilainya lebih bagus daripada saya. Nggak adil, Pak. Apa kira-kira reaksi Anda ke depannya? Anda kemudian tidak akan termotivasi. Berbeda kondisinya ketika Anda merasa diri Anda diperlakukan adil. Oh, perusahaan cukup adil memperlakukan saya, maka saya akan termotivasi bekerja dengan baik. Tapi kalau Anda merasa bahwa Anda diperlakukan tidak adil, ingat, level analisis ini individu ya. Pada diri Anda sendiri, pada masing-masing karyawan. Jika Anda merasa diperlakukan tidak adil, maka Anda tidak akan termotivasi untuk bekerja. Itu dijelaskan oleh equity theory dan discrepancy theory. Discrepancy theory itu secara umum Secara umum pembahasannya sama. Mengenai keadilan. Keadilan dalam hal apa? Keadilan dalam hal reward nanti. Tapi ada sedikit perbedaan dalam menjelaskannya. Sedikit logik. Tapi itu gambaran umum terkait dengan penjelasan equity theory dan discrepancy theory. Nah, itu sumber dorongan yang kedua. Saya review. Yang pertama needs, yang kedua adalah persepsi seseorang. Persepsi terhadap apa? Persepsi terhadap pekerjaannya dan persepsi terhadap keadilan. Yang ketiga, yang menjadi sumber dorongan seseorang untuk bekerja adalah expectation, harapan. Jadi kalau Anda punya harapan atau punya keyakinan, ya, dicatat expectation or belief. Saya lupa. Keyakinan. Jadi orang termotivasi jika dia memiliki keyakinan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah keyakinan terhadap apa? Itu dijelaskan dalam VIA teori. Valency, instrumentality, dan expectation teori. Sekali lagi ya, pada tataran yang ketiga, sumber dorongan pada klasifikasi yang tiga, sumber dorongan individu untuk bekerja itu adalah ekspektasi atau harapan atau keyakinan. Keyakinan saja. Maksudnya apa? Orang akan memiliki dorongan yang kuat untuk bekerja jika dia memiliki keyakinan. Keyakinan terhadap apa? Satu, keyakinan bahwa apabila dia bekerja keras, dia akan mendapatkan hasil yang maksimal. Itu yang dinamakan dengan expectation kalau dalam VIA teori. Keyakinan yang kedua adalah bahwa kalau dia bekerja keras, dia akan mendapatkan reward. Dalam VIA teori itu dinamakan dengan instrumentality. Yang ketiga adalah keyakinan bahwa reward yang dia dapatkan itu memiliki valensi atau value atau nilai yang berharga. Orang akan termotivasi. Saya kasih gambaran sederhana. Kalau Anda kuliah baik-baik di kelas ini, kemudian saya bilang begini. Yang kuliah baik-baik, saya kasih reward ya, 100.000 tapi nggak dikasih nilai. 100.000 itu punya valensi tidak? Punya nilai tidak? Anda akan jawab, apa jangan 100.000, nggak ada harganya, saya mendingan dikasih nilai A saja. Artinya nilai A itu lebih memiliki valensi dibandingkan dengan reward uang 100.000. Jelas ya? Ya, kalau Anda ngundang saya jadi pemateri seminar, kemudian Pak nanti rewardnya 100.000 ya. Itu tidak memiliki valensi buat saya. Tapi misalkan Pak nanti kita kasih piagam ya. Oh terima kasih, nanti saya pang-pang di rumah. Nah itu valensinya. Contoh saja ya, saya singgung sedikit terkait dengan VIA teori. Jadi yang ketiga, sumber dorongan seseorang untuk berperilaku tertentu adalah karena dia punya belief atau keyakinan. Yang terakhir, sumber dorongan seseorang untuk berperilaku tertentu adalah intention, niat. Nah, ini teori yang lebih kontemporer ya. Jadi kalau needs teori, perception, expectation atau belief itu teori-teori yang dianggap teori-teori lama. Nah, sumber dorongan atau motif intention ini merupakan teori yang relatif baru.
Apa maksudnya? Orang berperilaku tertentu karena dia punya intensi, karena dia punya niat, karena dia punya tujuan tertentu. Sederhananya, orang yang punya tujuan itu akan lebih memiliki motivasi dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki tujuan. Jadi, sumber dorongan yang keempat adalah intention atau niat atau goal atau tujuan. Dalam Islam dijelaskan, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu, segala perilaku itu ditentukan oleh niatnya. Nah, ini dijelaskan oleh goal setting teori. Oke ya. Jadi teori-teori ini yang akan kita bahas selama setengah semester ke depan. Dan setelah penjelasan saya ini, saya harapkan Anda ketika mempelajari masing-masing teori, Anda tahu bahwa teori ini diklasifikasikan dalam, misalkan besok kita belajar Maslow Hierarchy of Need. Oh Pak, ini klasifikasinya masuk ke dalam needs teori. Ketika belajar nanti Anda membahas two factor teori dari Herzberg. Oh ini sumber dorongan utamanya adalah persepsi. Ketika Anda belajar VIA teori, oh ini sumber dorongan utamanya adalah keyakinan atau belief. Ketika Anda belajar goal setting teori, oh sumber dorongan utama menurut goal setting teori adalah intention, niat atau tujuan. Jelas ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, saya lupa menyampaikan pada pertemuan pertama bahwa pemahaman Anda terhadap motivasi ya tentu di kelas konsentrasi MSDM ini harus lebih mendalam. Artinya Anda tidak cukup hanya paham pada masing-masing teori. Tapi lebih dari itu saya harapkan ya Anda bisa kemudian mengkaitkan atau mengintegrasikan penjelasan pada teori-teori ini. Maksudnya apa? Maksudnya nanti kalau hari Jumat tanggal 16 itu kelompok 11 menjelaskan mengenai teori hierarki kebutuhan dari Maslow dan kelompok selanjutnya membahas teori ERG, maka saya harapkan nanti kelompok yang membahas teori ERG ya itu menjelaskan oke, siapa pencetus teorinya, ya, apa isi teorinya. Saya harapkan juga ada apa? Anda sampaikan apa kelemahan dan kekurangan teorinya. Ya. Kemudian bagaimana bagaimana teori motivasi ini, teori motivasi ERG tersebut dipraktekkan dalam organisasi. Anda buat contohnya. Dan yang terakhir ini yang penting yang saya harapkan. Apa persamaan dan perbedaan teori ERG dengan teori Maslow? Ya. Jadi yang presentasi kelompok, setelah yang kelompok presentasi kelompok yang mempresentasikan teorinya Maslow, saya sampaikan teknis presentasinya ya. Contoh, yang presentasi ERG teori, yang pertama bolehlah biografi pencetus teori itu. Ya. Kemudian isi teori. Dicatat ya. Supaya Anda nggak lupa atau didengarkan. Diulang-ulang. 1 biografi pencetus, 2 isi teori, 3 kelebihan dan kelemahan, yang keempat praktek teori di organisasi, Anda beri contohnya. Dan yang kelima adalah apa persamaan teori ERG dengan teori Maslow. Nah, yang presentasi teorinya McClelland itu berarti mempresentasikan 1
biografi pencetus teorinya. McClellan itu siapa? Apa isi teori McClellan? Oke. Kemudian Anda jelaskan apa kelebihan dan kekurangan teori McClellan. Oke. Bagaimana teori McClellan ini diimplementasikan pada kebijakan di organisasi. Silakan Anda analisis itu. Dan yang terakhir berarti kalau yang membahas teori McClellan, apa persamaan teori McClellan dengan teori ERG dan teorinya Maslow? Nah, yang membahas teori dua faktor dari Herzberg sama. Sampai 4 bagian itu. Yang pertama biografi, yang kedua isi teori, yang ketiga kelebihan kekurangan, yang keempat praktek teori di organisasi. Nah, yang kelima, yang presentasi teori dua faktor dari Herzberg itu membandingkan teori Herzberg dengan teori McClellan, teori ERG, dan teori Maslow. Yang presentasi VIE teori, nah, membandingkannya dengan teori dua faktor, equity teori, teori dua faktor, teori McClellan, teori ERG, teori Maslow. Dan kelompok yang terakhir yang membahas motivasi, teori motivasi, goal setting teori. Nah, ini yang paling apes ya. Berarti tugas Anda satu, jelaskan biografi, siapa pencetus teorinya, apa. Yang kedua, apa isi teorinya. Yang ketiga, apa kelebihan dan kekurangan dari teori ini. Yang keempat, bagaimana teori goal setting itu dipraktikkan di organisasi. Dan yang kelima, Anda apesnya membandingkan teori goal setting dengan semua teori sebelumnya. Apa perbedaan persamaannya dengan VIE teori, dengan diskrepansi teori, dengan equity teori, dengan teori dua faktor, dengan teori McClellan, dengan ERG, dan teorinya Maslow. Apes kan? Bandingkannya gimana Pak? Membandingkan persamaan dan perbedaan. Kalau persamaan, samanya di mana? Kalau beda, beda apanya? Jelaskan. Apa nggak adil Pak? Nggak adil karena saya menetapkan kelompoknya kan di awal. Artinya sebenarnya yang kelompok tanggal 16 Oktober presentasi teori Maslow hanya punya waktu 1 minggu. Yang ERG punya waktu 2 minggu. Yang McClellan punya waktu 3 minggu. Dan seterusnya. Yang goal setting waktunya lebih banyak. Makanya perbandingannya juga lebih banyak. Wilujeng. Jelas ya? Bisa dipahami ya? Nah, saya harapkan teknis ke depan setelah kelompok yang presentasi teori Maslow atau teknis presentasi yang ERG teori itu menerapkan tadi langkah-langkah presentasinya seperti itu, isi presentasinya seperti itu. Nah, tidak boleh ada komplain di kelas ini. Just do it. Gitu ya, bisa dipahami. Nah, rekaman saya ini saya upload di YouTube biar kekinian sama dengan Anda. Dan ini dijadikan pedoman atau pegangan ketika Anda atau kita nanti membahas masing-masing teori. Ya, jangan sampai lupa, itu 4 klasifikasi sumber dorongannya. Sekali lagi, needs, persepsi, expectation atau belief, dan intention. Ya, Anda harus bisa memetakan teori-teori tersebut dan Anda harus bisa membandingkan teori-teori tersebut satu sama lainnya. Itu yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi ini sebagai pedoman pegangan Anda ketika membahas teori-teori motivasi. Terima kasih. Jika ada yang belum jelas silakan nanti ditanyakan ya terkait dengan materi yang saya sampaikan besok. Saya ini bikin rekaman malam ini jam 11. Jadi besok silahkan ditanyakan sesuai dengan jam perkuliahan kita sepakati jam 9.30 ya. Silakan ditanyakan.
Terima kasih. Sehat selalu teman-teman dan semangat ya. Di bawah happy di kelas ini. Supaya ilmunya masuk. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.